Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wajid wa azim ala sayyidina wa habibina wa qudwatina sayyidina Muhammad. Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasrul haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bi jahil nabi wa sahbi wal ali. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin ahibbai wa ikhwani, para hadirin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita kenikmatannya, rahmatnya, sehingga kita masih dapat berkumpul di majlis yang penuh berkah ini, insyaallah. Amin. Majlis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan kita yang hadir di majlis ini Allah panjangkan umur kita. Amin. Allah berkahkan umur kita. Amin. Allah berkahkan dalam rezeki kita. Amin. Allah berkahkan dalam harta kita. Amin. Allah berkahkan dalam keturunan kita. Amin. Allah sampaikan hajat-hajat kita. Amin. Allah angkat semua penyakit kita. Amin. Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Dikumpulkan kelak bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berkumpulnya kita di majlis yang penuh berkah ini masih dalam rangka kita kemudian mengingat Allah Subhanahu wa taala dan membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faedah salawat sangat besar, khususnya di akhir zaman. Di akhir zaman ini kalau kita pengen hidup kita bahagia dunia dan akhirat, maka kita harus memperbanyak baca salawat. Dulu para ulama, para sholihin, mereka membaca salawat sangat banyak sekali, sampai ribuan, sampai ratusan ribu. Zaman dulu fitnahnya kagak banyak. Zaman dulu tidak banyak kemudian kita melihat macam-macam musibah. Zaman dulu tidak banyak kita kemudian melihat keanehan-keanehan. Tapi para ulama dulu salawatnya banyak. Zaman dahulu ulama itu sampai ratusan ribu. Malikul Ghaznawi, seorang raja, itu salawatnya 300.000 satu hari. Malikul Ghaznawi zaman dulu. Malikul Ghaznawi, Raja Ghaznawi itu salawatnya 300.000, sekelas raja. Kalau zaman sekarang presiden itu salawatnya sehari semalam berapa? 300.000. Zaman dulu gak banyak dia lihat keanehan di dunia, gak banyak dia lihat hal-hal yang seperti zaman sekarang, fitnahnya di mana-mana. Tapi salawatnya banyak. Nah, zaman sekarang kita ini fitnah banyak, musibah banyak, hal yang aneh-aneh terjadi sudah banyak. Sudah dekat kiamat, kita mestinya lebih banyak baca salawat. Kalau kita pengen hidup kita selamat dunia dan akhirat, maka kita harus memperbanyak baca salawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita baca salawat itu sebenarnya kita ini memperkenalkan diri kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan kita baca salawat sekali, maka Nabi Muhammad SAW dalam riwayat hadis menyebutkan, kecuali tidak ada seorang hamba baca salawat padaku kecuali Allah kembalikan ruhku untuk kemudian membaca salawat dan menjawab salawat oleh baca salawat tadi. Jadi Nabi Muhammad SAW kapan kita membaca salawat, maka Nabi Muhammad SAW kemudian membalas salawat kita tersebut.
Jadi kalau kita baca salawat 2 kali, berarti Nabi juga membalas salawat kita 2 kali. Kalau kita baca 3 kali, berarti Nabi Muhammad membalas salawatnya 3 kali. Kalau kita baca salawatnya 100 kali, maka Nabi Muhammad SAW juga membalas salawatnya sebanyak 100 kali. Nah, kalau kita setiap hari sering membaca salawat pada baginda Nabi Muhammad SAW, maka otomatis Nabi itu kenal sama kita. Nabi bakal tahu nama kita. Nabi bakal tahu nih siapa si ujang yang baca salawat, tahu Nabi Muhammad SAW. Siapa yang baca salawat pada Nabi? Si Irman. Nabi Muhammad SAW kenal sama si Irman. Jadi siapapun yang membaca salawat pada Nabi Muhammad SAW, maka Nabi akan kenal dengan hamba tersebut. Oleh karena itu, ya, di malam yang penuh bahagia ini, malam Jumat, ya, malam Jumat itu kita disunahkan untuk menghidupkan malam Jumat dengan qiyamul lailnya, dengan tahajudnya. Khususnya kita memperbanyak membaca salawat pada baginda Nabi Muhammad SAW sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Nabi menyuruh kita untuk memperbanyak salawat, bacaan salawat pada Nabi Muhammad SAW, khususnya di malam Jumat dan di hari Jumat. Di Lailatul Qadar wal Yaumil Azhar. Yaumil Azhar itu hari Jumat. Lailatul Qadar itu malam Jumat. Itu yang diperintahkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita kemudian di malam ini, khususnya malam Jumat, ya, kita mengkhususkan ibadah kita dengan sholat pada baginda Nabi Muhammad SAW, maka hal ini adalah sesuai dengan perintah Nabi. Bahkan kata ulama menyebutkan pembacaan sholawat itu lebih afdal daripada bacaan Al-Quran yang tidak dikhususkan pada malam Jumat atau hari Jumat. Ya, seperti bacaan Al-Baqarah misalnya, baca surat Al-Imran. Mana yang lebih afdal antara baca sholawat dengan membaca Al-Quran yang tidak dikhususkan untuk malam Jumat dan hari Jumat? Maka ulama mengatakan afdalnya membaca sholawat, kecuali kalau Al-Quran tersebut suratnya memang dikhususkan untuk dibaca pada hari Jumat dan malam Jumat, seperti surat Ad-Dukhan, Al-Kahfi, surat As-Sajdah, surat Yasin. Maka surat-surat yang memang dikhususkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW dibaca di malam Jumat dan hari Jumat, itu memang lebih afdal daripada sholawat itu sendiri. Tapi kalau pilihan-pilihan ibadah, maka semua mempunyai keutamaan, tapi kita lebih memilih yang afdal. Ada ibadah yang fadil utama, ada yang afdal lebih utama. Maka pilihan ulama kemudian membaca sholawat itu lebih afdal daripada surat-surat yang tidak dikhususkan afdaliyahnya, keutamaannya di malam Jumat dan hari Jumat. Oleh karena itu, di malam-malam ini kita kemudian berkumpul membaca salawat, membaca sejarah baginda Nabi Muhammad SAW dalam rangka tujuan utama kita adalah bukan untuk Nabi, tapi tujuannya untuk kita diperkenalkan, mengenalkan diri kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kapan kita membaca salawat pada Rasulullah, membaca sejarah baginda Nabi Muhammad SAW, maka otomatis berarti kita ini mengenalkan diri kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua yang di majlis ini akan namanya selalu diingat oleh baginda Nabi Muhammad SAW, dikenal oleh Rasulullah SAW, dan mudah-mudahan nanti di yaumul qiyamah kita bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi kenal dengan kita akan bakal mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Di malam yang penuh berkah ini, kita juga duduk dalam rangka kita menghadiri majlis ilmu, majlis yang dimuliakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu paling suka duduk di majlis ilmu. Ya, selain majlis dzikir, kita juga menghadiri majlis ilmu, majlis yang sangat disukai Nabi Muhammad SAW, karena ini merupakan warisan Nabi. Nabi Muhammad SAW beliau la yuwarithu dinaran wala dirhaman. Nabi tidak mewarisi duit dinar atau dirham. Walakin akan tapi Nabi Muhammad SAW warathal ilm.
Beliau itu mewarisi apa? Ilmu. Nabi tidak meninggalkan buat anak cucunya, buat umatnya duit yang banyak. Semua warisan Nabi itu kemudian diberikan kepada orang muslimin. Tapi yang diwarisi Nabi adalah apa? Ilmu. Faman akhadahu faqad akhadha bihaqqin wafir. Kata Nabi, barang siapa yang mengambil warisan Nabi ilmu tadi, berarti orang tersebut telah mengambil sesuatu yang sangat berharga. Ya, bagian yang sangat berharga itu adalah warisan Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi jangan kemudian kita ini malas belajar malas, taklim malas. Kadang taklim sebulan sekali malas, 2 minggu sekali malas, seminggu sekali malas. Kalau tanya ngapain? Sibuk ngurusin bisnis, sibuk ngurusin harta. Kata Habibullah bin Muhammad bin Salim bin Habib, kalau ente terus ngejar harta, sibukannya ente ngejar harta. Setelah dapat harta, kesibukan ente apa? Jagain harta ente. Belum punya harta, kita sibuknya apa? Ya duit terus. Ya cukup 1.000, 2.000, 3.000, 4.000. Kalau nggak punya harta, nggak punya duit, kita sibuk ngurusin nyari duit. Tapi kalau sudah punya duit 1 M, ngapain? Jagain tuh 1 M, jangan sampai hilang. Ya, nggak punya duit kita ada duit. Setelah kita ada duit, kita diperintahkan untuk ngurusin jaga duit. Terus kapan timbul ibadah? Kapan timbul ibadah? Kalau nggak punya harta itu nyari harta, ketika sudah harta itu disuruh jagain hartanya ente. Kapan kemudian timbul ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala? Kapan ente mau menuntut ilmu? Kapan ente mau menuntut dengan ulama? Gara-gara kesibukannya kita, sehingga kita kemudian majlis mingguan lewat, majlis 2 mingguan lewat, majlis 3 mingguan lewat, majlis bulanan juga ikut lewat. Kapan bisa hadir majlis? Ya Anda bisa khutbah Jumat. Itu juga kalau kakak tidur. Kadang nggak ngerti apa yang disampaikan oleh khotib. Iya, kata ulama, kalau ada orang hadir Jumat, khotib kemudian khutbah, balik ditanya ente paham nggak apa yang dikatakan khotib tadi, ceramah tadi, itu bagaikan kebo pakai imamah. Bagaikan kebo pakai imamah. Kalau orang Sunda nggak ada yang pakai imamah, mungkin kebo pakai peci. Dulu ada namanya Khalifah Harun al-Rashid, Abu Mansur. Harun al-Rashid punya anak 2, satu Amin, satu Makmun. Harun al-Rashid, Khalifah Abu Mansur, Harun al-Rashid punya anak 2, satu namanya Amin, satu anaknya namanya Makmun. Si Amin kurang pinter, si Makmun pinter, cerdas. Abahnya pengen ngetes ilmu kedua anak ini. Anak ini dua-duanya murid Imam Malik bin Anas, guru daripada Imam Syafi'i. Kata abahnya, abah pengen minta carikan kebo pakai imamah. Tahu kebo kagak? Sapi, kerbau pakai imamah. Tolong carikan. Ini Amin Makmun, oh sudah. Karena Amin anak raja, anak khalifah, duit banyak, dia beli kebo di pasar. Berapa biji? 40 biji dia beli kebo, dia beli imamah sorban kayak gini nih, dipakaikan imamah tersebut. Sudah dapat 40, dia datang ke abahnya, "Bah, ini nih kebo pakai imamah." Kata abahnya, "Ini anak goblok. Masa kebo dipakaikan imamah?" Enggak kan? Yang satunya pintar, dia cerdas. Dia datang ke masjid hari Jumat. Ya, khutbah Jumat. Setelah khutbah Jumat dia berdiri di depan pintu masjid, pintu utama masjid. Tidak ada boleh orang kampung, orang masyarakat keluar dari masjid ini kecuali melewati pintu utama. Ditunggulah oleh makmum. Ini anak raja nih, anak khalifah, dijaga oleh pasukan dia. Kalau ada yang melanggar, dimarahin oleh dia, bisa ditakzir, disiksa oleh raja. Satu lewat depan dia salaman, ditanya, tadi kan khotib ceramah khutbah, apa isi khutbahnya? Apa jawaban ini? Nggak tahu. Tahu lewat. Tahu. Yang kedua, tahu nggak apa isi ceramahnya? Tahu lewat.
Yang ketiga, karena dia hadir khutbahnya ngantuk-ngantuk. Apa khutbahnya tadi khatib? Enggak tahu. Satu. Kau enggak tahu lewat. Enggak tahu dua. Sampai semua satu masjid keluar, terkumpulan 40 orang yang dia hadir khutbah Jumat tapi tidak tahu isi khutbah Jumat. Nah, karena tradisi orang sana itu kalau sudah Jumat itu ibadah mereka itu kan sunnahnya pakai imamah. Jadi orang kampung sana itu pakai imamah, memang itu sunnah. Kalau ke masjid hari Jumat itu sunnahnya pakai imamah, disunnahkan juga pakai pakaian warna putih karena Nabi Muhammad itu menyukai pakaian warna putih. Udah bawa sama apanya? Nih bang, anda udah kumpulkan. Siapa mereka ini? Inilah kebo-kebo pakai imamah. Kenapa? Karena mereka ini hadir Jumat, hadir khutbah Jumat tapi tidak memahami isi daripada khutbah Jumat tersebut. Mereka bagaikan kebo-kebo pakai imamah, nggak punya akal. Nah ini, ya kita zaman sekarang seperti itu. Nggak hadir majelis mingguan, 2 minggu kagak, 3 minggu kagak, 1 bulan sekali kagak. Cuma hadir khutbah Jumat itu juga capek akhirnya itu waktu khutbah itu bagaikan kebo pakai imamah. Ada yang malah kagak Jumatan, ada yang malah umat Muslim, KTP-nya Islam, tapi tidak pernah hadir Jumat. Banyak itu, boleh dicek di Indonesia ini. Kalau bapak-bapak musafir ke Bandung, ada musafir ke Bandung. Kalau orang musafir, kalau sebelum subuh Jumat boleh uzur tidak Jumat. Tapi yang kita sayangkan ketika kita di Bandung di lampu merah, semua plat motor yang lampu merah itu platnya D. Berarti mereka orang Bandung. Musafir kagak musafir, tapi kok penuh di lampu merah itu orang pada mobil, pada motor, pada di lampu merah. Padahal itu hari Jumat yang mana mereka itu berkewajiban sholat Jumat, tapi mereka kagak sholat Jumat. Ini naudzubillah min dzalik, sudah kagak hadir Jumat, cuma bisa hadir setahun sekali dengarkan ceramah, yaitu ketika khutbah Idul Fitr sama khutbah Idul Adha. Itu juga kalau hadir. Nah, orang seperti ini yang jauh daripada ilmunya baginda Nabi Muhammad SAW, maka orang seperti ini akan jauh dari Nabi Muhammad SAW. Bagaimana dia kemudian akan meminta syafaat baginda Nabi Muhammad SAW, meminta tolong baginda Nabi Muhammad SAW, sedangkan dia sendiri malas untuk duduk di majelis ilmu, majelisnya baginda Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu mudah-mudahan kita di sini yang hadir di majelis ini, kita minta sama Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita diberikan keistiqomahan dalam kemudian kita belajar menghadiri majelis zikir, majelis sholawat, majelis ilmunya baginda Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di sini insyaallah Al-Faqih mendapatkan tugas dari ajengan Bapak Kiai. Mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat, diberkahi dalam keturunan, disampaikan hajat-hajat beliau. Amin ya rabbal alamin. Juga Bapak Haji Zakaria atau Bang Jack, mudah-mudahan Bang Jack insyaallah selalu istiqamah dalam menjalankan dakwah di jalannya Allah Subhanahu Wa Taala, dipanjangkan umur beliau, diberikan sehat walafiat, disampaikan hajat-hajat beliau, dijadikan anak-anak beliau anak yang soleh dan amin ya rabbal alamin. Insyaallah di sini anak akan sedikit membuka daripada kitab fawaid, daripada kitab faedah-faedah yang diambil faedah tersebut dari kitab Al-Qirtas. Kitab Al-Qirtas ini merupakan syarah daripada Ratibul Attas. Kalau kita mengenal Ratibul Attas yang sering kita baca selain Ratibul Haddad, ada 2 ratib yang di Indonesia yang terkenal. Satu Ratibul Haddad kalangan Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Yang satu lagi Ratibul Attas kalangan guru daripada Imam Haddad. Jadi Imam Haddad sahibul Ratib Al-Haddad Al-Habib Al-Qutub Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad mempunyai guru yang mempunyai Ratibul Attas. Siapa guru beliau? Al-Habib Al-Imam Al-Qutub Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas itu mempunyai kitab bacaan zikir wirid yang kita kenal dengan Ratibul Attas, yang kitab tersebut disyarahkan
Ya syarahnya itu namanya kitabnya Al-Qirtas karangan Habib Ali bin Hasan Al-Attas sahibul Mashhad. Nah ini di dalam kitab Al-Qirtas ini banyak faedah-faedah yang kemudian faedah-faedah tersebut diringkas, kemudian dijadikan satu kitab namanya As-Sulul wal Inas. Ya. Nah, insyaallah kita membaca kitab ini, mudah-mudahan dengan kita membaca kitab ini kita mendapatkan keberkahan daripada Al-Imam Al-Qutub Umar bin Abdurrahman Al-Attas, seorang ulama, seorang wali yang besar di zamannya, guru daripada Al-Imam Al-Qutub Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Banyak cucu-cucu beliau yang kemudian menjadi dai, menjadi ulama, menjadi wali di Indonesia. Di antaranya yaitu Habib Abdullah bin Husain Al-Attas Empang, kita kenal dengan Keramat Empang. Kalau di Sukabumi kita kenal dengan Al-Habib Syekh bin Salim Al-Attas yang kuburan beliau di Al-Masturiyah, itu termasuk cucu beliau. Atau juga kita dulu kenal di Cipayung, ada Al-Habib Umar bin Hud Al-Attas Cipayung yang dikuburkan di Jakarta di Condet. Juga kita mengenal Habib Ali Bungul atau Habib Ali bin Husain Al-Attas yang dikuburkan juga di Condet, itu juga termasuk cucu Al-Habib Umar. Juga kita mengenal di Pekalongan Al-Habib Ahmad bin Abdullah bin Thalib Al-Attas yang biasa tiap tahun haulnya diperingati di nisfu Sya'ban. Di Pekalongan itu Al-Habib Ahmad bin Abdullah bin Thalib Al-Attas, itu para wali-wali Allah. Mereka itu keturunan daripada Al-Habib Umar bin Abdullah Al-Attas. Mudah-mudahan dengan baca kitab ini kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di sini beliau menyebutkan faidatun. Qala Ja'far As-Shadiq radhiyallahu ta'ala anhu. Al-Imam Ja'far As-Shadiq radhiyallahu ta'ala anhu. Imam Ja'far As-Shadiq adalah cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita kenal Imam Ja'far As-Shadiq, beliau itu anak daripada Imam Muhammadul Baqir. Al-Imam Muhammadul Baqir anak daripada Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad. Imam Ali Zainal Abidin itu anak daripada Imam Husain As-Sibit. Imam Husain As-Sibit itu anak daripada As-Sayyidah Zainal Ali bin Abi Thalib dan As-Sayyidah Fatimah Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Imam Ja'far Shadiq, ulama, imam besar. Beliau adalah guru daripada Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah sahibul madhab yang paling tua di antara empat madhab, Abu Hanifah, Malik bin Anas, Syafi'i, Muhammad bin Idris, dan Ahmad bin Hanbal. Dan Imam Abu Hanifah ini yang salah satu pemegang madhab yang kita kenal dengan madhab Hanafi, itu murid daripada Imam Ja'far Shadiq. Jadi kalau kita katakan empat madhab ini sebenarnya mereka itu sumber ilmu mereka adalah daripada cucu Nabi Muhammad SAW. Semua sumber ilmu mereka daripada Imam Ja'far Shadiq yang merupakan keturunan langsung dari baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi bohong kalau mengatakan bahwa Imam madhab ini bukan ahlul bait. Ya, mereka memang bukan ahlul bait, bukan keturunan Nabi, tapi ilmu mereka itu bersumber langsung daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Karena daripada imam-imam ini mereka mengambil ilmu daripada jalur Imam Ja'far Shadiq ke Imam Muhammad Al-Baqir, kepada Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad, kepada Imam Husain As-Sibit, kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang dikatakan ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Sayyidina Ali adalah pintunya ilmu baginda Nabi Muhammad SAW, menantu dari baginda Nabi Muhammad SAW. Al-Imam Ja'far Shadiq mengatakan man qala al-Fatihah arba'ina marrah. Barang siapa yang membaca suratul Fatihah sebanyak 40 kali, baca suratul Fatihah 40 kali, ala qadahin fihi ma, di wadah, yang wadah tersebut ada airnya, wa wasyabihi wajal mahmumun. Kemudian air tersebut setelah dibacakan Al-Fatihah 40 kali, kemudian diambil, dipercikkan di mukanya atau di tubuhnya orang yang lagi sakit demam. Nafahu biidznillah ta'ala, maka insyaallah mudah-mudahan dengan izin Allah orang tersebut bakal sembuh. Ini yang berkata Imam Ja'far Shadiq. Ini Imam Ja'far Shadiq, seorang ulama besar. Beliau mengatakan kalau kita punya keluarga yang lagi sakit demam, 1 hari nggak sembuh,
2 hari gak sembuh, 3 hari kagak sembuh, bagaimana caranya Pak? Ambil air, ya, atau aqua gini, ya, air mineral, kemudian dibacakan Al-Fatihah sebanyak 40 kali. Setelah itu kemudian airnya diperciki di tubuh orang yang lagi sakit demam, maka insya Allah itu orang disembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini nih penting buat kita praktekkan di rumah. Ke dokter boleh kagak? Boleh. Itu syariat. Ya kalau anak kita sakit ke dokter boleh. Tidak ada larangan dalam syariat mau ke dokter. Dulu sahabat-sahabat kalau sakit ya ke tabib, berobat. Ya minum obat-obat zaman dulu, minum kurma, makan kurma, minum madu, ya buah-buahan yang kira-kira buah zaitun itu yang merupakan obat-obat herbal untuk penyembuh penyakit. Di zaman dulu seperti itu. Tapi apakah kita kemudian meninggalkan yang syariat yang lain? Ini juga syariat. Ya, kita boleh kemudian datang ke dokter berobat, tapi jangan lupa obat-obat herbal, obat-obat yang sifatnya batin, maka itulah yang kemudian menunjang daripada hal-hal tersebut. Jadi jangan ditinggalkan. Ya, jangan lupa kita kalau kita sakit, anak kita sakit, keluarga kita sakit, datang ke kajian, minta air, dibacakan sholawat tibbiyah, banyak sholawat yang kemudian sholawat tersebut bisa menyembuhkan penyakit berkah daripada baca sholawat. Ada sholawat tibbiyah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha ila akhir. Ada sholawat kalangan al-faqih muqaddam, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin hadi ila tariqil millah, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa bijahi isrif anhu kula maradin wa alamin wa wajhin wa illah. Ada salawat yang lain, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan takunu laka likulli da'in dawa wa likulli ilatin syifa wa ala alihi wa sahbihi. Banyak salawat-salawat yang bisa dibaca untuk penyembuh. Nah ini salah satunya ya. Jadi kalau kita sakit, ada keluarga yang sakit, mudah-mudahan gak ada yang sakit. Nah ikhtiar kita ambil air, dibacakan suratul Fatihah 40 kali. Setelah itu kita usapkan sama orang yang sakit. Wa man kataba hurufaha ayat Fatihah, barang siapa menulis Al-Fatihah tadi harfan-harfan yang munfasilah fi ina'in tahirin. Nah, kalau kita nulis surat Fatihah tadi ba sin dipisah. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, alif lam ha mim dal, ya, di tempat yang suci atau di piring gini nih, di piring atau di wadah tulis, tapi jangan tulis lengkap, tulisannya bisa-bisa per huruf, alif lam ha mim dal lam ha, tulisnya dipisah di piring, ya. Kemudian kasih air, kemudian diusap, ya. Wasaqahu maridon, airnya itu diminumkan kepada orang yang sakit, ya. Buri abidillah ta'ala, maka orang tersebut insya Allah disembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari penyakitnya dengan izin Allah. Wayan bagi yang Al-Fatihah indal hijamah sab'a marat fa inna dzalika ajib, dan juga dibacakan Al-Fatihah selayaknya bagi orang yang lagi hijamah 7 kali. Kalau kita lagi canduk, mengeluarkan darah dengan cara hijamah canduk, maka bacakan suratul Fatihah sebanyak 7 kali. Ini yang diamalkan oleh para ulama. Jadi kalau kita ada keluarga yang sakit, mudah-mudahan tidak ada yang sakit, maka bagaimana cara pengobatannya? Ambil piring, tulis suratul Fatihah, tapi hurufnya dipisah-pisah, alif lam ha mim dal itu sampai akhir waladhdallin, waw lam alif lam dot alif lam ya nun, tapi dipisah. Kemudian siramkan air, kemudian diusap di air, kemudian airnya itu diminumkan kepada orang yang sakit. Insya Allah dengan izin Allah itu orang bakal disembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ada dua faedah, mudah-mudahan faedah ini bisa diamalkan dan kemudian menjadi daripada kita amalan-amalan kita. Dan boleh bagi yang hadir di sini
memberitahukan kepada yang lain yang kemudian keluarganya sakit. Jangan lupa ya bahwasanya suratul Fatihah, ayat-ayat Al-Quran ketika dibacakan kepada orang yang sakit, maka itu merupakan suatu hal ruqyah penyembuh. Di zaman dulu juga sahabat-sahabat menyembuhkan daripada orang yang kena ular, dibacakan surat Al-Fatihah, orang tersebut sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan daripada faedah-faedah yang diajarkan oleh pada imam yang dalam kitab Surah Al-Inas, dan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita, memberkahkan umur kita, memberkahkan dalam keturunan kita, memberkahkan dalam rezeki kita, memberkahkan dalam harta kita, menyampaikan hajat-hajat kita, menyembuhkan semua penyakit kita, mengangkat semua bala dari kita. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Dzal Jalali wal Ikram. Nad'uka bismika alladhi idza du'ita bihi ajabta an tabsuta ala walidina min barakatika wa rahmatika wa rahmatika ahya'an wa amwata. Allahumma albishumul afiyah hatta yahdamu bil ma'ishah wa akhtim lahum bil maghfirah hatta la tadurruhum dhunub. Allahumma la tada' lahum dhanban la ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la maridan la syafaitah wa la daynan la qadaitah wa la hajatan min hawaij dunya wal akhirah hiya laka ridha wa lahum fiha salah illa wa qadaitah wa yassartah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma jal walidina min ahli jannatil firdausil a'la wajal hawda muridan lahum wal qusus sakanan lahum wal wildan mukhalladun khadaman lahum ikal dhalika li jaddatina wa ajdadina wa ikhwanina wa akhwatina wa amamina wa ammatina wa akhwalina wa khalatina wa masyayikhina wa ashabina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tawil huduki alaina wa man ahsana ilaina wa man awsana bidua wa man lahu ala ugatan tayyibah bina wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin wa la minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.